selamat siang Mbak. Waalaikumsalam, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak sendiri Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Di sini barusan naik apa Mbak? Mengendarai motor. Oh, pakai motor. Hujan ya barusan? Iya, hujan juga. Tadi juga sempat lama sih kesininya. Oh iya. Perkenalkan, ini nama saya Adinda Garsina dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sebelumnya terima kasih atas ketersediaan waktu Mbak untuk membantu saya memenuhi praktikum wawancara ini, apalagi barusan hujan ya Mbak. Iya, sama-sama nggak apa-apa. Di sini saya akan mewawancarai saudara tentang perkuliahan online, tentang adaptasi perkuliahan online. Durasi yang dibutuhkan sekitar 30 sampai 45 menit. Apakah Mbak keberatan? Tidak, siap. Ya. Di sini dalam wawancara ini juga saya menggunakan alat perekam untuk membantu saya dalam mendokumentasikan proses wawancara ini, dan video ini hanya akan dilihat oleh dosen pengampu saya. Apakah Mbak keberatan? Tidak, silakan. Sorry. Kemudian apakah ada yang ingin Mbak tanyakan sebelumnya? Ini cuman seputar kuliah online aja gitu ya? Ya, seputar adaptasi perkuliahan online saja. Cukup. Mbak jangan khawatir, informasi yang Mbak berikan insya Allah akan terjaga dengan baik. Ya. Baiklah, kita mulai proses wawancaranya Mbak. Baik. Bagaimana pendapat Mbak tentang perkuliahan online ini? Tentang perkuliahan online ya, menurut saya kurang efektif ya. Kenapa kurang efektif? Yang pertama, kita juga kan ada yang orang tuh gak semuanya jaringannya bagus ya, gak semuanya di perkotaan gitu. Terus juga gak semuanya, misalnya maaf gitu, gak semuanya punya laptop gitu, kayak penunjangnya gitu kan. Ya banyak sih kekurangannya, menurut saya kurang, apalagi dalam menerima ilmunya gitu ya. Karena juga kan lingkungan? Enggak lingkungan juga sih, kurang menerima materinya dengan baik juga. Iya. Berbeda dengan cara belajar Mbak ya. Sudah berapa lama kiranya Mbak? Dari awal pandemi kurang lebih setahun. 1 tahun lebih. Sejak tahun kemarin berarti bulan Februari atau Maretan. Februari ya. Februari Maret. Menurut Mbak, apa sisi positif yang Mbak dapat dari perkuliahan online ini? Kalau sisi positif banyak sih ya. Mungkin lebih, sebenarnya kalau dilihat positif atau negatifnya, lebih banyak positifnya. Kenapa? Kita di rumah aja. Terus juga kayak kita nggak perlu banyak persiapan, nggak ada resiko untuk dalam perjalanan gitu kan. Iya. Kan kalau misalnya offline mah kita ada risiko dalam perjalanan nih. Kalau misalnya selama online ini mah enak aja gitu, terus juga lebih bisa ngurus rumah sih. Dari saya pribadi kan, saya kan ngurus ponakan nih, ngurus ponakan keurus, rumah keurus, meskipun kayak semuanya berantakan gitu. Jadi disangkanya kayak sama orang tua tuh bukan online gitu, tapi kayak libur gitu, padahal kita tuh kuliah gitu. Kayak ngapain sih di kamar wae gitu kan, padahal emang lagi kuliah, kayak gitu. Memang kamar itu tempat yang bagus untuk terus juga kan jadinya lebih tertutup, gak berisik gitu. Terus sisi positif lainnya juga, kita tuh jadi banyak ngeluarin ide-ide gitu. Kita tuh mau ngapain sih, kayak lebih gimana kita tetap ngelakuin itu supaya online tapi tetap produktif gitu. Iya betul. Kayak buka bisnis kecil-kecilan online kayak gitu. Terus jadi selama online ini juga banyak menghasilkan sih, alhamdulillah ya. Apakah ada kegiatan Mbak yang terhambat yang biasanya Mbak lakukan di kampus atau di luar kampus? Mungkin untuk acara ya, saya kan ikutan HIMA nih. Sedangkan menurut dari kampus juga kita tetap dapat tuntutan buat ngadain acara. Sedangkan kita kesana kemari juga susah kan? Iya. Tapi dituntut untuk tetap ngadain acara, itu sebenarnya agak sulit juga sih. Dengan sekarang kan kayak
lebih banyak kegiatan-kegiatan online. Terus kemarin juga sempat kan ngelakuin penyuluhan online sih, cuma kan ngurus-ngurusnya harus ke sana. Iya, harus terjun lapangan ya, Mbak. Terjunnya langsung ke sekolahannya, susah juga sih mumet kayak muter-muter nyari sekolahan gitu, susah. Jadi itu doang sih keterbatasannya, harus ngadain kegiatan dari himanya sih, dari organisasinya. Tapi kalau untuk kampusnya sih nggak ada. Kegiatan tambahannya doang kan kayak gitu. Oh iya. Bagaimana cara Mbak beradaptasi dengan situasi tersebut biasanya? Situasi yang mana? Yang barusan Mbak sebutkan. Oh, Selain maksud? ya kan barusan Mbak harus turun lapangan. Apakah Mbak maksudnya tidak ada hambatan ketika di lapangan seperti itu? Banyak sih, banyak hambatannya. Kayak misal, kayak contohnya penyuluhan tadi. Kan kita harus ngelakuin penyuluhan nih. Kita ke sekolahannya. Kita bisa ke sekolahannya. Cuma di sana kita kan harus temuin orang-orang tertentu nih, kayak misalkan kepala sekolah atau kesiswaan atau gurunya untuk perizinan. Ya, untuk perizinan penyuluhan itu. Nah, sedangkan di sana tuh ada sistem ya, karena pandemi kayak gini ada sistem kayak ganjil genap gitu loh si guru-gurunya. Jadi nggak semuanya ada. Terus hambatannya jadi waktunya makan waktu lama gitu. Jadi harus ke sana lagi, ngirim surat lagi, nunggu minggu depan karena seminggu gitu gurunya. Jadi itu aja sih hambatannya, makan waktu lama. Iya, jadi lebih lama dibandingkan offline ya? Iya. Kemudian adakah dampak yang berpengaruh besar karena perkuliahan online ini bagi Mbak? Sekiranya boleh diceritakan. Ada suatu cerita? Ada sih. Ya tadi saya ceritain tadi, yang saya kan punya bisnis nih. Oh iya. Semenjak online ini, saya kan nggak awal online sih, cuman waktu Desemberan saya tuh bikin usaha kecil-kecilan sih, kayak bikin kue gitu, sambil masak-masak. Jadi kayak tercetus ide, mau bikin usaha bikin kue ulang tahun gitu. Terus dari situ juga alhamdulillah sekarang udah mulai jalan kan. Terus bikin lagi nih, kayak bikin jualan bakso aci. Iya. Kayak sekarang kan kayak pandemi juga penghasilan juga makin berkurang tuh kan. Jadi beda lah sama yang biasanya. Jadi gimana sih, masa mau hidup gini terus gitu kan. Terus juga nggak selamanya sama orang tua juga. Jadi harus mikir mau apa sih, menjadi apa gitu. Mau ngandelin kuliah doang juga mungkin susah. Jadi harus punya usaha samping yang lain. Kalau itu kue, gimana nanti lebaran bikin kue-kue? Udah sih alhamdulillah, udah banyak pesanan yang kayak kue kering kayak gitu. Terus yang banyak mah sekarang kue ulang tahun, hampers lebaran gitu. Banyak yang pesan ya? Ya alhamdulillah. Jadi via online aja gitu. Jadi kan sekarang orang kayak lagi kayak gabut gitu di rumah, jadi pasti mainan HP, ya pasti paling sosial media. Jadi kayak kita tuh harus memperlakukan sosial media itu dengan baik gitu. Cara apa ya itu gitu. Kalau aku sih positifnya itu. Kalau itu bakso aci, biasanya Mbak jualnya online kah atau jual di lapangan? Sekarang kan suka ada buat buka kayak gitu. Iya, kalau saya sih jualnya fokusnya ke online ya, kayak di e-commerce gitu. Cuma kemarin sempat juga kayak jualan di pinggir jalan situ tuh. Di Puri, dekat kan sini tahu. Ya di lapang. Jualan di situ tuh kayak peminatnya juga kurang kan. Berarti ketahuan orang soal bisnis itu tuh kecil gitu. Jadi saya mah lebih fokus untuk kembangin di e-commerce aja gitu. Oh iya, karena banyak juga ya yang jualan bakso aci mungkin ya di sana. Enggak sih, paling enggak ada, cuma mungkin kurang tertarik aja karena mungkin harus dimasak lagi gitu. Oh iya benar. Kayak males gitu, instan soalnya. Kalau itu sistem online-nya dijualnya instan juga? Dijualnya jadi kayak mie aja gitu, mie instan gimana, jadi nanti tinggal direbus dan lain-lain. Jadi sebenarnya udah ada packagingnya. Iya, jadi sebenarnya pengen mempermudah orang juga sih dengan online ini. Jadi sebenarnya mendukung gitu dengan anjuran pemerintah diam di rumah tuh, karena kayak nginiin bisnis online gitu kan. Terus kayak gak usah kesini gitu, nanti diantar barangnya atau Gojek aja, Gosen gitu. Betul. Jadi
secara nggak langsung juga mendukung pemerintah gitu. Benar. Menurut Mbak, apa yang membedakan sistem pembelajaran online dengan offline? Yang ngebedain? Iya, yang membedain. Online sama offline sebenarnya nggak ada bedanya sih. Cuma bedanya kalau online lebih mudah untuk pengumpulan tugas. Online. Kenapa? Terus gak banyak biaya. Iya benar. Kayak ngeprint gitu. Offline kan kayak banyak ngeprint, terus banyak apa ya? Banyak ngeprint terus revisian kayak gitu kan biaya lagi. Tapi juga di sisi lain kuotanya gede. Iya betul. Nah kan ada positif ada negatifnya. Iya dapat kan kuota bantuan dari pemerintah. Cuma juga nggak secepat itu gitu. Cuma kan belajar hanya untuk aplikasi-aplikasi tertentu ya Mbak. Iya, kalau Zoom juga sebenarnya kan harusnya fokusnya ke Zoom ya. Zoom juga kadang ya lewat banget tahu mungkin kayak gimana. Susah banget gitu. Terus kalau apa ya? Yang pembedaannya kalau offline tuh enaknya kita tuh bisa kayak diskusi secara leluasa gitu, jadi lebih ngerti. Kan nggak ada kalau offline istilahnya ngelog gitu. Iya. Terus bisa langsung bertanya ke teman langsung ya? Iya, ke teman atau ke dosennya langsung gitu. Udah sih itu aja. Terus kayak misalnya kayak buku-buku gitu yang kita nggak punya kan. Dosen pengennya sumbernya dari buku yang terpercaya, yang valid gitu kan. Sedangkan kita juga nggak punya gitu. Kalau beli juga masa harus beli terus gitu kan, mahal. Biasanya minjem ke perpus. Itu sih susahnya paling. Jadi paling e-book mungkin ya. E-book pun kadang orang tidak terlalu suka terpaku dengan layar ya. Lebih suka membaca daripada membaca di buku gitu daripada e-book. Iya. Bagaimana saudara menanggapi beban tugas yang diberikan dosen? Beban tugas, masya Allah ya, banyak banget, subhanallah banget. Menanggapi ya? Iya. Menanggapinya banyak. Mau nggak mau sih harus dipaksain. Iya. Kalau prinsip saya sih, dimanapun harus ngerjain semaksimal mungkin. Kayak kalaupun tugasnya mau 1 atau 2 atau 10, oke lah kita ngeluh gitu ya, sering banget gitu ya, manusiawi bener kalau ngeluh mah. Ini banyak banget sih tugas dari dosen gitu kan, kayak gak kira-kira gitu. Kayak sempat nangis-nangisan gitu karena banyak banget tugasnya, belum lagi ngerjain rumah. Iya. Ponakan gitu yang orang tua mah kayak taunya karena laptopnya terus gitu kan. Jadi menanggapinya ya harus dipaksain. Kalau nggak mau ya, kalau ngeluh doang yang nggak beres-beres, ya udah sok ngeluh nangis terserah gitu, tapi kerjain gitu. Yang penting ikhtiar ya. Yang penting ya udah kerjain beres gitu. Paksain sih kata saya, paksain. Terus tanggapan soal tugas-tugas ini juga menurut saya kayak dosen juga harus mengukur gitu ya, kayak memudahkan gitu dalam tugas-tugas ini. Kan kita juga keterbatasan mungkin ya dalam segi apa ya, tadi yang jaringan. Ya jaringan atau ke bukunya atau ke gimana, jadi ini dipermudah aja gitu. Oke tugasnya sama cuman lebih dipermudah, kayak boleh kita dari jurnal gitu. Prosesnya caranya ya. Yang penting kita paham materinya begitu. Ya paham materinya, sama kita juga bisa gitu ngerjain. Bisa. Mbak biasanya selalu online? Enggak sih, sempat offline juga waktu itu karena di asrama kan. Iya. Kan sempat asrama, jadi kan kalau bidan tuh harus asrama dulu ya setahun. Iya. Gak semua sih, cuman di saya aturannya harus asrama dulu setahun. Waktu itu kan bulan Februari ke Maret gitu pulang. Katanya yang 2 minggu doang. Iya, yang setahun. Nah sempat bulan Agustus kesana buat beres-beres asrama, maksudnya kayak udah keluar asrama gitu ya. Kesana tuh berarti offline selama seminggu atau 2 mingguan gitu. Di sana tapi sempat dirapid dulu antibody udah ya, pokoknya pakai darah gitu. Pakai itu terus di sana selama seminggu. Jadi di quarter gitu, tetap kayak social distancing, kayak sekamarnya cuma berapa orang gitu. Terus yang reaktif juga disuruh pulang lagi. Berarti itu tahun kemarin? Tahun kemarin bulan Agustus terakhir. Enggak, ya itu pertama. Itu pertama. Terus sempet kemarin
selama sebulan full kita offline. Sebulan full. Ya soalnya kan kita praktek lab. Praktek lab kan nggak bisa ya kayak lihat video doang tanpa ini. Susah kan. Udah mah kalau offline juga gak ngerti apalagi cuma lihat video doang. Naon sih gitu kan. Gak ngerti. Jadi emang harus kesana gitu, harus offline. Jadi gue itu tuh sebulan full praktek offline. Terus sempat online lagi, terus sekarang offline lagi selama seminggu. Udah habis itu udah libur lebaran. Jadi kayak seminggu gitu. Terakhir minggu. Apa ada rencana offline dari kampus? Ada abis lebaran. Nanti ada juga ada. Offline permanen atau kayak barusan lagi kayak gitu? Kalau di kalender akademik sih masih kayak seminggu 2 minggu gitu. Jadi belum full gitu. Kalau yang sebulan kemarin kan baru percobaan. Kalau yang ini kegiatan yang dibutuhkan mungkin ya. Iya. Sebenarnya nggak praktek juga sih kemarin. Yang seminggu itu. Iya. Cuman kayak harus offline aja gitu 2 minggu. Nanti juga katanya ada praktek belajar lapangan gitu. Jadi kita tuh ke praktek mandiri bidan. Kalau gitu. Seperti magang seperti itu atau bukan? Kayak magang, cuman belajar. Iya, semester 5 ya? Iya. Semester 5 nanti bulan Juli kalau nggak salah. Oh iya benar. Ya. Terus juga kayak online ini kalau ngerasa nggak sih kayak dikebut gitu. Yang penting materi tersampaikan kayak gitu ya. Benar, kayak dikebut gitu. Padahal mah ya nggak apa-apa sih, lebih cepat juga sebenarnya. Tapi kadang orang tuh ada yang cepat paham, cepat tangkas, ada yang kayak justru banyaknya nggak harus turun lapangan. Kayak ngelahirinnya gini videonya, gimana sih langsungnya? Oke, di video gampang banget kan, kenyataannya susah. Jangan kan ngelahirinnya yang belum pernah gitu ya, yang bikin kue aja, wah belajar gitu ya dari YouTube gimana, dari Instagram segala macam. Berbeda dengan realita ya. Kayak ngehias kue mah gampang gitu. Padahal nantinya mah nasi kita bolong-bolong wae gitu. Gimana sih caranya ini teh padat gitu ya? Gimana enggak? Jadi kayak otak teh makin banyak pikiran sih awalnya. Seru aja jadi banyak pikiran, banyak beban gitu. Pengen ngerjain ini itu, gimana caranya produktif tapi semuanya kekerjain. Iya benar. Kayak diem aja juga kan masa gitu. Iya. Itu juga nggak sehat gitu. Terkurung gitu ya. Kayak otaknya nggak jalan gitu, kayak doang gitu kan. Iya betul. Biasanya kalau ada nggak masa jenuh Mbak perkuliahan online ini? Awal-awal sih jenuh. Awal-awal jenuh pisan. Kenapa? Gak dapet uang jajan. Pengen ini itu. Sedangkan kayak pemasukan juga berkurang kan, orang tua juga pastilah kayak mungkin semuanya mungkin ya pemasukan juga beda gitu kan. Jenuh banget gara-gara capek gitu ya, kayak ngurusin ya kayak ibu rumah tangga aja yang sambil kuliah gitu kan. Kan kakak saya juga kerja kan, jadi anaknya siang-siang tuh di saya, nanti kalau malam baru dibawa pulang jemput kayak gitu. Jenuh banget sih, kayak pengen waktu itu mah pengen cepet-cepet offline banget dulu sih, pengen cepet-cepet offline. Kalau sekarang nggak ngerti, kalau sekarang mah prefer online sih. Iya sih ya. Prefer online kayak udah PW gitu. Kalau offline lagi tuh? Benar? Kalau offline lagi? Kalau offline lagi ya udah mau nggak mau. Offline lagi ya. Iya. Lebih enak sebenarnya ya kalau tugas lapangan secara tugas dan penyampaian materi enak offline, cuman secara kebanyakan sih lebih enaknya online gitu. Tapi kalau fokus terhadap kuliah enaknya offline. Iya. Tapi untuk secara kita bisa sambil ini itu ya enaknya online. Tapi kalau secara perkuliahan aja ya enak offline. Iya. Mbak kan biasanya waktu masa jenuh itu biasanya Mbak ngapain biar gak jenuh gitu? Ada kegiatannya? Kepikiran buat bisnis itu. Yang bisnis itu. Sebenarnya nggak sama bisnis juga udah padat banget. Kayak ngurusin anak kecil, buah, kayak beresin rumah. Kan kalau rumah mah gak pernah ada beresnya gitu ya. Iya. Gak kelihatan gitu habis beberes. Pasti satu hari ini beres, besok pun ada yang harus jangan kan gitu, baru berapa menit kan udah kotor lagi.
Apalagi anak-anak. Ada anak kecil mah susah beres banget rumah. Adakah cara belajar baru yang baru Mbak terapkan? Cara belajar Mm-mm. nggak ada. Gak ada, tetap. Jadi misalkan Mbak biasanya kan belajar lihat dosen terus nyatet misalkan kayak gitu. Kalau sekarang bagaimana itu? Oh, kalau selama pembelajaran berlangsung berarti ya? Ya. Kalau selama pembelajaran berlangsung masih gak ada yang berubah apa gimana. Soalnya kan pas lagi kuliah juga jarang nyatet. Terus apalagi selama online ini udah nggak pernah banget nyatet. Ya udah kayak udah nanti juga bakal dikasih PPT gitu sama dosen. Iya. Ada PPT ya. PPT kadang nih kalau misalnya lewat Google Classroom yang kayak gitu kayak cuma ngasih PPT doang, boro-boro dibaca, tapi paling di slide langsung ke bawahnya. Lihat ada tugas apa enggak. Iya. Kayak gitu doang. Terus langsung kerjain tugasnya tanpa paham gitu isi dari materi itu apa sebenarnya tuh kayak gitu. Terus searching aja, nyari jurnal ini, analisis udah. Kita tuh nggak ngerti isi dari sebenarnya nih PPT itu tuh apa, bukan kita sih, saya pribadi gitu ya. Kayak gitu. Kadang saya juga. Mbak biasanya ngumpulin tugasnya lewat apa? Media. Ada e-learning Iya. dari kampus, terus Google Classroom, tapi seringnya email sih. Oh ya, email. Terus paling nggak suka tuh kalau harus kayak ngerjain tugas ke sosial media gitu. Soalnya apa? Susah. Terus juga apalagi bikin video nih ya, Bikin konten gitu ya. bikin konten gitu susah ngevideonya, susah ngeditnya, Ribet sebenarnya, Pak. iya. Kalau tugasnya kan nggak susah, yang susah tuh ngerjainnya. Iya, ngerjain Kayak bikin geraknya gitu ya, kadang suka susah. Suka ada beban. Ada beban Tapi tersendiri. nggak apa-apa sih, harus dipaksain Iya. biar bisa. Biasanya kegiatan kampus apa yang biasanya saudara ikut setelah perkuliahan online ini? Ada nggak? Kegiatan kampus sama online Ya sama online. kayak tadi itu yang acara hima, kayak kita tuh lagi sering ngadain acara-acara online kayak webinar. Iya, webinar. Terus perlombaan online kayak perlombaan main PUBG gitu. Iya. Meskipun itu PUBG, seenggaknya kayak ngadain acara gitu kan. Seenggaknya ada produktivitas gitu ya. Ya, terus lebih sering Zoom sama adik-adik tingkat. Kayak hima. Kalau masih persoalan hima sih kampus tuh nggak begitu banyak kegiatan. Oh iya. Kayak database gitu. Iya. Harus ngobrol gitu. Padahal sibuk sih sebenarnya, tapi yang bikin tak kelas tingkatnya. Iya. Menyibukkan gitu. Seenggaknya tidak ada waktu kosong. Iya, benar. Adakah motivasi baru atau suatu hal baru yang terpikirkan gitu? Motivasi baru Selama online. Iya. Motivasinya. Gimana sih? Motivasi kan saya kayaknya saya gak boleh gini terus. Saya harus melakukan sesuatu yang lain yang belum pernah saya lakukan. Ya tadi Itu bisa dilakukan lebih mudah gitu ketika online. selama perkuliahan. Oh, Kerjain tugasnya lebih cepat. Kenapa? Karena kita nggak baca materi dulu. Misal nih, dosen ngasih waktu seminggu. Ini saya pribadi ya. Saya pribadi. Ya dosen ngasih waktu seminggu. Terus kita dikasih PPT. PPT itu kayak tadi contohnya di Google Classroom. Tanpa baca materi kita tuh langsung nyari tugasnya apa, langsung dikerjain. Padahal kasih waktunya seminggu dan dalam waktu sejam atau 2 jam itu tuh beres gitu. Atau sehari itu tuh beres gitu. Jadi terpacu ya. Iya, jadi wow, senang banget bisa ngerjain yang lain gitu. Kayak gitu. Terus juga bisa ngerjain tugas yang lain. Bukan tugas kuliah aja, kayak tugas rumah, apalagi kayak udah punya bisnis kayak gini, jadi sambil jualan. Jadi sebenarnya online tuh lebih produktif. Maksudnya lebih produktif dibandingkan offline sih kalau saya pribadi. Dan menghemat waktu perjalanan ya. Ya benar, hemat bensin, perjalanan, gak ada risiko itu. Kuota pun ada dari pemerintah ya. Ya, kalaupun belum waktunya udah habis sedikit gitu ya. Baiklah, sebelum sesi wawancara ini saya tutup.
penutup, apakah ada yang ingin saudara tanyakan atau beri saran tentang perkuliahan online ini? Untuk perkuliahan online, saran untuk apa ini? Dan untuk sistemnya. Sistemnya mungkin susah sih ya. Gak ada lagi sih yang lebih efektif dari ini itu kecuali Zoom. Ya. Zoom atau mungkin Google lebih Meet. Google Meet, atau lebih ditekenin ke bolehlah ke tugas, cuma ke diskusi mungkin ya. Ya, diskusi. Jadi kan mahasiswa juga mau nggak mau kayak ini wajib diskusi gitu, kayak mahasiswa mau nggak mau harus baca. Terus kayak ujian online. Kayak saya gitu ya, gak mungkin lah kayak nggak baca pakai gitu. Kalau di UAS atau UTS kayak pasti gitu baca. Ada godaan. Kan udah pasti baca gitu saya emang gitu. Kayak apa ya? Waktunya tuh dalam ya oke lah mungkin 70 soal sejam. Kayak bacanya juga semenit kurang. Iya. Baru selesai baca gitu, itu harusnya udah loncat gitu. Baru ngerjain berapa soal juga udah habis. Mungkin karena penyempitan waktu untuk peluang menyonteknya supaya lebih sedikit. Nah, iya. Sebenarnya bacanya nggak keburu gitu. Iya, Mungkin benar. lebih dipermudah lagi untuk mahasiswanya sih. Biasanya pakai apa Mbak kalau ujian? Learning dari kampus. Oh iya, ada itu dari kampus ya. Dari kampus langsung. Baiklah, saya simpulkan ya Mbak ya, pendapat Mbak tentang perkuliahan online ini, menurut Mbak sendiri ada positifnya, ada negatifnya. Pasti yang positifnya Mbak jadi bisa melakukan banyak kegiatan lain, waktu perjalanan pun tidak terlalu lama ya, tidak memerlukan malah kadang ya. Mbak sudah setahun ini ya, berarti serempak se-Indonesia ya setahun. Kemudian sisi positif Anda dari ini adalah Mbak dapat menjalankan bisnis ya. Adapun negatifnya dari perkuliahan online ini seperti tadi yang jaringan yang kurang efektif, kemudian nggak semuanya punya alat penunjangnya seperti laptop, HP pun sebenarnya ada yang tidak memenuhi syarat ya gitu. Kemudian dalam pengumpulan tugas mungkin lebih mudah ya, lebih murah juga, lebih murah pula. Iya. Terus cara belajar yang lebih terkondisikan, karena fokus lagi ya. Iya. Kemudian kegiatan kampus mungkin agak terhambat tapi masih bisa turun ke lapangan gitu ya. Ya. Kalau saya boleh nanya nggak? Iya boleh. Kan Mbak psikologi nih. Menurut Mbak, kalau misalnya lagi online kayak gini, tingkat stres anak-anak tuh lebih tinggi nggak sih? Sebenarnya ada yang iya, ada yang tidak. Bagaimana cara kita menghandle-nya begitu ya. Ada yang stres karena mungkin cara belajar dia. Ada yang orang tuh belajarnya tuh harus ketemu orang langsungnya. Susah, malah dia kadang susah belajar di internet gitu ya. Ada teman gitu ya seperti itu. Jadi malah jadi hambatan. Nah, tapi ada juga yang orangnya multitasking gitu ya. Jadi dia bisa belajar lewat layar istilahnya begitu ya. Nggak pusing gitu ya. Nah, terus sebenarnya kita bisa gak stres dengan melakukan hal-hal yang baru gitu. Hal-hal yang menurut kita, oh ini tuh ternyata menyenangkan seperti itu. Ya seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi selain selain kegiatan kuliah juga kita juga berarti melakukan kegiatan baru kayak hobi-hobi gitu ya, kayak cocok tanam gitu ya. Iya benar. Ya sekarang banyak ya. Ya banyak yang bertanam tanaman itu kan lagi kayak hype banget gitu kan. Terus menjahit biasanya jadi banyak. Oh, sama bikin aksesoris. Ya, terus kayak masak-masak dari TikTok. Iya. Konten TikTok. Iya, bikin konten itu malah banyak ya. Iya, jadi bikin tugas susah. Sebenarnya banyak kegiatan yang baru, yang menyenangkan, yang diperoleh karena sistem ini begitu ya. Karena online ini begitu. Ya benar. Jadi bisa apa sih
nyambi sama kegiatan lain gitu. Iya betul. Sebenarnya menguntungkan sih secara keseluruhan ya, kayak pekerjaan rumah dan lain-lain gitu, dibandingkan kalau sama kuliahnya doang mah dan offline gitu. Iya. Kalau untuk secara materi Kadang rada bosan begitu ya. benar. Baiklah, waktu sudah menunjukkan berapa menit kita? 30 menit mungkin ada ya? Ya ada 30 menit. Terima kasih sebelumnya atas waktu Mbak ya. Hujan-hujan begini. Terima kasih. Iya. Semoga Mbak dapat beradaptasi dengan perkuliahan online ini ya, dengan apalagi pandemi saat ini gitu ya. Dan utamanya kesehatan Mbak gitu ya. Salam juga kepada keluarga Mbak. Hati-hati di jalan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.